Oke, kita lanjut guys. Saat suara rendah dan dalam membawa kekuatan langit dan bumi, sementara bergema di dalam aula raksasa, gemuruh semakin bersinar saat awan badai hitam mengembun bersama di langit aula raksasa dengan kecepatan yang mencengangkan. Cahaya petir hitam berkilauan di dalamnya, muncul mirip dengan naga petir hitam melingkari tubuh raksasanya. Pemandangan di depan mata mereka tidak diragukan lagi telah menyebabkan ekspresi semua orang berubah menjadi kasar. Pada saat ini, bahkan Zen King sangat terkejut saat dia melihat ke arah awan badai hitam di udara. Kekuatan langit dan bumi yang terpancar dari mereka telah menyebabkan energi spiritual dalam diri setiap orang menunjukkan tanda-tanda menggigil. Ini membuat mereka mengerti bahwa energi petir yang ada di dalam awan badai ini tidak sesederhana yang tersusun dari energi spiritual. Itu adalah energi petir yang benar-benar lahir dari langit dan bumi. Kecemerlangan yang datang dari kekuatan langit dan bumi ini adalah sesuatu yang orang-orang di level mereka sama sekali tidak akan bisa memanggilnya. Wajah tampan Mu Chen ditutupi dengan ekspresi serius sebagai jari-jari ramping buru-buru gemetar, sementara sinar samar kecemerlangan kilat berkilau di ujung jarinya. Ini adalah pertama kalinya dia benar-benar mengeksekusi teknik pengendalian petir, sejak dia mempelajarinya dari naga Laut Utara. Secara umum, teknik surgawi sangat sulit untuk dikembangkan. Terlebih lagi, teknik pengendalian petir ini sangat luar biasa. Bahkan setelah beberapa bulan menganalisis dan belajar, Mu Chen hanya memahami beberapa pemahaman di dalamnya. Namun, dia untungnya memiliki keuntungan yang tidak dimiliki orang biasa, yaitu dia telah mengembangkan fisik dewa petirnya, setelah mengalami tempering dari begitu banyak baut Divine Black Lightning. Sebenarnya karena dia mengandalkan ini, dia bisa menampilkan teknik pengendalian petir pada saat ini. Awan badai hitam melonjak dan bergejolak saat energi petir hitam dengan cepat mengembun, samar-samar mengungkapkan prestise mereka yang luar biasa. Di bawah mereka, 9 berkas cahaya yang dibentuk oleh 9 bintang itu kemudian tiba. Ekspresi Mu Chen berubah serius saat segel tangannya tiba-tiba berubah. Sebelum awan badai hitam mulai berkontraksi, detik berikutnya, retakan guntur yang menyebabkan kulit kepala orang mati rasa bergemuruh di seluruh aula raksasa. Segera, aula raksasa mulai bergetar seperti menderita gempa bumi. Faktanya, energi spiritual yang ada di dunia mulai menyebar secara berurutan, tampaknya tidak mampu menahan kekuatan langit dan bumi. Semua orang mengangkat kepala mereka, hanya untuk melihat awan badai terbelah sebagai sambaran petir hitam raksasa yang panjangnya kira-kira 100 meter mengiringi gemuruh raksasa. Mirip dengan naga petir yang memamerkan taring dan cakarnya, ia turun, dengan gemuruh-gemuruh melolong saat ia berjalan. Saat melakukannya, celah panjang bahkan diukir melalui ruang, meninggalkan bau hangus di udara. Baut petir hitam menembus dunia dengan tampaknya tidak ada yang bisa menghalanginya. Ini adalah kekuatan yang menghancurkan apapun di jalurnya. Meskipun sambaran petir ini tidak menakutkan seperti petir hitam surgawi yang muncul selama kesengsaraan Nine Nether saat itu, fluktuasi destruktif yang memancar darinya cukup untuk membuat orang merasa sangat ketakutan. Saat sambaran petir hitam turun, cahaya petir menerangi seluruh aula raksasa, menerangi wajah Xiahou pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, wajah yang terakhir tampak dingin dan jahat, jelas tampak sangat ketakutan di bawah cahaya petir. Bepergian dengan kecepatan yang sangat cepat, sambaran petir hitam tampaknya hanya membutuhkan sekejap untuk menembus ruang. Pada akhirnya, di bawah tatapan penuh perhatian yang datang dari sekitarnya, itu dengan keras menabrak 9 sinar cahaya yang ditransformasikan bintang sebelum mereka bisa menabrak Mu Chen. Pada saat kedua serangan itu bertabrakan, kecemerlangan kilat yang menusuk mata memancar keluar, menyebabkan mata semua orang menyipit kesakitan. Pada saat berikutnya, mereka semua merasakan gelombang kejut yang tak terlukiskan menyebar di aula raksasa. Retakan dan retakan terus meluas dan menyebar ke seluruh permukaan aula raksasa. Terlepas dari bahan khusus yang digunakan dalam konstruksinya, kelompok itu masih tidak mampu menahan gelombang kejut petir yang sangat merajalela. Faktanya, pilar-pilar raksasa yang dekat dengan pusat gempa memiliki retakan di seluruh permukaannya yang runtuh. Pada saat ini, tanaman merambat yang telah menyebar ke seluruh aula raksasa berubah menjadi debu dalam cahaya-cahaya petir. Kekuatan destruktif yang menakutkan seperti itu menyebabkan semua orang yang hadir di dalam aula raksasa menjadi benar-benar tercengang. Di pusat gelombang kejut, dua energi menakutkan dengan gila-gilaan terkorosi satu sama lain.
Namun, saat cahaya petir hitam berkilau, itu jelas berada di atas angin. Kesombongan dari Divine Black Lightning bukanlah sesuatu yang bisa dengan mudah diblokir. Lagi pula, bahkan 9 neter kemudian hampir gagal melewati kesengsaraan surgawinya 2 kali karena petir hitam surgawi. Meskipun petir hitam surgawi yang Mu Chen panggil tidak dapat dibandingkan dengan yang dihadapi oleh Nine Nether dalam kesengsaraannya, perbedaan antara Xiahou dan Nine Nether juga terlalu besar. Melihat ke arah energi petir yang telah di atas angin, wajah Xiahou menjadi pucat, menatap dengan kejam ke arah Mu Chen. Dia segera mengganti segel tangannya dan dengan eksplosif meraung, ledakan 9 bintang. Mengikuti raungannya yang eksplosif, 9 bintang tampaknya meledak terpisah pada saat yang sama, menyebabkan energi yang menakutkan langsung menyapu. Namun, saat gelombang kejut energi ini memancar keluar, sinar kecemerlangan yang dingin menyembur dari dalam pupil hitam Mu Chen saat dia mengulurkan jari rampingnya dan memberikan titik lembut ke arah ruang di depannya. Tidak ada yang aneh, hanya satu kata. Namun, itu dipenuhi dengan kesombongan yang tak tertandingi. Dengan satu kata, petir hitam surgawi langsung berkobar saat cahaya kilat hitam berkilauan, bergegas seperti naga yang marah pada akhirnya. Saat cahaya petir melesat, energi menakutkan dari ledakan 9 bintang secara tak terduga dihancurkan dan dimusnahkan. Mustahil, wajah Xiahou langsung berubah pucat pasi saat dia melolong kaget. Jelas, petir hitam surgawi telah menang dan telah menekan pesaingnya. Saat Xiahou meraung, bayangan acuh tak acuh muncul di mata Mu Chen saat dia melambaikan tangannya. Detik berikutnya, semua orang yang hadir di aula raksasa melihat petir hitam surgawi menenggelamkan 9 bintang, berubah menjadi seberkas petir. Itu menghancurkan ruang sebelum menyelimuti Xiahou dalam posisi yang tak terhindarkan. Akhirnya, emosi ketakutan dan ketakutan menyembur dari mata yang terakhir saat dia merasakan rasa kematian yang datang dari sambaran petir hitam. Aku mengaku kalah, dia berteriak kaget dan ketakutan, dengan suaranya menjadi jauh lebih melengking dan menusuk telinga. Namun, menghadapi tangisannya, bayangan ketidakpedulian masih tergantung di wajah Mu Chen. Jelas, dia tidak akan menunjukkan grasi berlebihan pada saat-saat seperti itu. Dia telah mengerahkan kekuatannya sepenuhnya untuk menampilkan teknik pengendalian petir, yang mengakibatkan konsumsi kekuatannya yang sangat besar. Jika dia tidak mendapatkan imbalan apapun, dia akan sangat kesulitan untuk menemukan kesempatan bagus lainnya seperti ini untuk berurusan dengan Xiahou. Lagi pula, yang terakhir bukanlah anak kucing yang tidak berdaya. Dengan kultivasinya di bencana energi spiritual, dia lebih dari cukup untuk membawa masalah bagi Mu Chen di masa depan, jika dia tidak ditangani sekarang. Oleh karena itu, dia tidak memiliki niat untuk menunjukkan belas kasihan dan kelembutan hati. Dengan pikiran, sambaran petir hitam surgawi menghantam tubuh Xiahou tanpa ragu sedikit pun. Pada saat petir hitam surgawi mendarat di tubuh Xiahou, semua orang bisa mendengar suara yang rendah dan membuat kulit kepala mati rasa. Detik berikutnya, pertahanan energi spiritual di sekitar tubuh Xiahou benar-benar runtuh, sebelum ditembak mundur dengan menyedihkan seperti layang-layang dengan tali putus. Saat darah menyembur darinya, tubuhnya menarik jurang sepanjang 1000 meter di dalam aula raksasa, sebelum menabrak pilar raksasa. Retakan memanjang di pilar raksasa saat mulai bergetar, tampak seolah-olah akan runtuh. Darah mengalir dari tubuh Xiahou saat ia meluncur dari pilar raksasa, dengan semua tulang di tubuhnya tampak telah benar-benar hancur. Saat potongan batu menekan tubuhnya, mencekiknya, auranya semakin melemah. Jelas, dia dikirim ke titik yang hampir mati oleh luka parah yang dideritanya. Suara gemuruh di aula raksasa berangsur-angsur berhenti. Pada saat berikutnya, keheningan yang mematikan menggantung di atas aula raksasa. Tatapan yang dipenuhi dengan perasaan terbebani dengan keterkejutan melihat ke arah sosok seperti mayat yang berdarah. Siapa yang mengira bahwa Xiahou, yang telah memperoleh keunggulan mutlak sebelumnya akan benar-benar menjadi seperti itu? Mata Tang Meier, Zhou Yuan dan yang lainnya terbuka lebar saat mereka menatap kosong ke arah pemandangan di depan mereka. Pada saat berikutnya, setelah sedikit mengalihkan pandangan mereka dengan napas tertahan, mereka melihat ke arah tubuh pemuda yang tampak sedikit pucat. Dia sebenarnya telah mengalahkan Xiahou. Itu adalah seorang ahli yang telah melewati bencana energi spiritualnya. Sementara Mu Chen hanya dari tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Orang aneh ini, pada akhirnya,
Tang Meier dan yang lainnya hanya bisa mendesah pelan di dalam hati mereka. Pada saat ini, mereka akhirnya dapat sepenuhnya memahami mengapa Mu Chen mampu menjadi kapten kelompok ini dari Akademi Spiritual Surga Utara, bahkan dengan seseorang yang sekuat Luo Li tidak menunjukkan perbedaan pendapat tentang hal ini. Ternyata pemuda ini, yang kekuatannya tampak luar biasa, sebenarnya memiliki kekuatan tempur yang menakutkan sehingga membuat orang-orang diliputi kengerian. Di alam semesta ini, tidak ada kekurangan orang yang mampu bertarung di atas alam kultivasi mereka. Namun, ada beberapa yang tidak dapat disangkal aneh di antara para jenius itu. Setelah melihat tontonan yang terbentang di depan mereka, Mu Chen ini mungkin anggota liga itu. Saat Tang Meier dan yang lainnya menghela nafas dalam kekaguman yang tak tertandingi, semua warna terkuras dari wajah kelompok dari Akademi Spiritual Sein saat mereka memandang Xia Hou, yang pingsan karena luka parahnya. Mereka masih agak tidak dapat mempercayai kenyataan brutal yang telah terbentang di depan mata mereka. Bayangan kegelapan dan ketidakpastian tampak di mata Zhen Qing saat dia melihat ke arah Xia Hou yang kalah. Melihat ke arah sosok Mu Chen, ada perasaan takut, dan kehati-hatian yang kental muncul di matanya. Pada saat ini, dia akhirnya mulai memperlakukan Mu Chen sebagai lawan yang benar-benar mampu menimbulkan ancaman bagi dirinya sendiri. Namun, sebaliknya, Mu Chen tidak mempedulikan semua tatapan yang tertuju padanya. Menutupi mulutnya untuk batuk, bayangan pucat muncul di wajahnya yang tampan. Pada akhirnya, sebagai teknik surgawi, meskipun teknik pengendalian petir memiliki kekuatan dan kekuatan yang ekstrim, itu juga memiliki konsumsi energi yang ekstrim. Menurut perkiraan Mu Chen, dia akan sangat kesulitan untuk mengaktifkannya sekali lagi. Langkah seperti itu hanya bisa ditampilkan dengan benar oleh para ahli ranah sovereign, namun itu dieksekusi olehnya hari ini. Sungguh, kekuatan yang dimilikinya tidak mengecewakannya. Melihat acuh tak acuh terhadap Xia Hou yang tidak sadar, Mu Chen menarik tangannya, menyebabkan kekuatan isap meletus darinya. Saat batu pecah mulai terbang, sinar kecemerlangan ditembakkan dari dada Xia Hou, sebelum mendarat di tangan Mu Chen. Ini adalah plakat akademi dari Akademi Spiritual Sein. Menembak sekilas ke plakat akademi, alis Mu Chen langsung melonjak karena sebenarnya ada 4.200 poin di plakat akademi ini. Selanjutnya, mereka berada di peringkat ke-7 pada peringkat yang tercantum di dalamnya. Jumlah ini tampaknya 2 hingga 3 kali lebih banyak dari poin yang dimiliki Mu Chen. Mencengkeram plakat akademi, Mu Chen merenung sejenak, sebelum mengambil miliknya sendiri, dan mengambil setengah dari poin dan mentransfernya ke plakatnya. Saat sinar kecemerlangan bersinar, jumlah yang ada di plakat Akademi Mu Chen langsung naik menjadi 3.007. Saat jumlah ini melonjak drastis, plakat Akademi di tangan Mu Chen diselimuti kecemerlangan yang mempesona, sementara kelompok Xia Hou dengan cepat menghilang dari peringkat yang terdaftar. Pada saat berikutnya, kelompok baru melompati satu demi satu kelompok dengan kecepatan yang mencengangkan, sebelum akhirnya berhenti di tempat ke-9. Turnamen Akademi Spiritual Hebat, tempat ke-9, Akademi Spiritual Surga Utara, Kapten, Mu Chen. Melihat ke arah plakat akademi di tangannya yang menyala, Mu Chen tersenyum tipis saat kelompoknya telah memasuki 16 besar. Dengan cara ini, berita tentang dirinya akan ditemukan oleh semua kelompok, dengan Ji Xuan berada di antara mereka. Perlahan mengepalkan akademi Plakue di tangannya, bayangan dingin mengembun di dalam pupil hitam Mu Chen. Ji Xuan, ketika Anda melihat nama yang akrab ini, bagaimana perasaan Anda? Di pegunungan yang tandus, 5 sosok berdiri tegak di puncak yang menjulang tinggi, menghadap ke angin. Meskipun ada angin kencang yang tidak menentu di sekitar mereka, kelima sosok ini seperti batu besar, tidak bergerak tertiup angin. Bahkan pakaian mereka tetap diam dan tidak terpengaruh oleh angin. Di antara kelimanya, pemimpin kelompok itu bersandar pada sebuah batu besar. Pandangannya dengan malas ke arah pegunungan yang jauh, di mana fluktuasi energi spiritual yang merajalela secara sporadis meledak. Mengenakan jubah putih, sosok pemimpin ini memiliki tubuh yang ramping, tampak sangat tampan, senyum hangat menggantung dari sudut mulutnya, memberinya kesan ramah dan ramah saat rambut hitamnya tertiup angin dengan lembut. Meskipun 4 orang di belakangnya juga bukan orang biasa, di sebelahnya, mereka pasti redup jika dibandingkan. Penampilan dan sikapnya benar-benar menonjol dari keramaian. Dia adalah Ji Xuan dari Akademi Spiritual Sein. Di belakang Ji Xuan,
Seorang pemuda berambut emas terkekeh saat dia menatap pegunungan yang jauh. Kapten, pertarungan itu sepertinya akan segera berakhir. 12 tim yang tersisa memiliki kekuatan yang layak, dan saya menghitung setidaknya 12 yang telah melewati bencana tubuh manusia mereka. Mendengar ini, Ji Xuan mengangguk sambil tertawa. 12 tim, lagi makan besar, kan? Aku ingin tahu apakah ini benar-benar terlalu banyak untuk kita. Dengan kapten di sekitar, bahkan para ahli yang telah melewati bencana energi spiritual mereka akan menghindari kita. Tim manapun yang tidak minta diremukkan. Jawab rekan satu tim lainnya yang berbadan tegap dan tegap sambil tertawa lugas. Banyak bekas luka mengalir di wajahnya, memberinya aura ganas dan jahat. Air tenang menghanyutkan, ada banyak harimau berjongkok dan naga tersembunyi di turnamen akademi spiritual hebat ini. Jika Anda terlalu percaya diri, Anda mungkin menderita kekalahan karena kelalaian. Ji Xuan sedikit tersenyum, menatap ke kejauhan dengan tatapan muskil di matanya. Rupanya, ada banyak akademi spiritual yang diam-diam meminta bantuan para jenius dan keajaiban dari klan besar dan berpengaruh untuk turnamen spiritual besar kali ini. Sementara banyak dari mereka belum mengungkapkan diri mereka sendiri. Saat turnamen berlangsung, para ahli tersembunyi ini secara alami akan mengungkapkan diri mereka sendiri. Hanya dengan begitu akan ada pertarungan yang benar-benar menakutkan. Bahkan jika kita mengabaikan semua ahli itu, masih ada tim dari 4 akademi spiritual besar lainnya. Tim-tim itu tidak akan kalah dari tim kami. Dan kami belum pernah bertemu mereka. Bukankah kita sudah benar-benar ditekan oleh Wen Qingxuan dari Akademi Spiritual Myriad Phoenix? Setelah mendengar nama Wen Qingxuan, 4 orang di belakang Ji Xuan memasang ekspresi cemberut di wajah mereka. Sejak awal turnamen Akademi Spiritual Besar, tim Wen Qingxuan telah merebut posisi teratas dengan cara yang sombong. Terlepas dari kenyataan bahwa papan peringkat saat ini mungkin tidak secara akurat mencerminkan klasemen akhir, kemampuan mereka untuk mempertahankan posisi terdepan adalah bukti kemampuan mereka. Rumor mengatakan bahwa Wen Qingxuan adalah kecantikan yang dikirim dari surga. Tertawa, salah satu pemuda menjawab, dia berpartisipasi dalam jalan spiritual bersama denganmu, kan? Dengan pesona dan kecerdasanmu, apakah kamu tidak dapat menaklukkan burung Phoenix yang bangga ini? Ji Xuan dengan acuh mengangkat bahu, dia adalah salah satu wanita paling menakutkan dari jalan spiritual. Lebih jauh lagi, kecantikan dan penampilan gagah tidak berpengaruh padanya. Pemuda berambut emas terpaku pada kata-kata Ji Xuan, bertanya, tunggu, ada gadis lain yang kamu takuti, WHO, sebenarnya ada seseorang yang sebanding dengan Wen Qingxuan? Tenggelam dalam pikirannya, senyum di wajah Ji Xuan memudar, menatap ke kejauhan. Pandangan gelap melintas melewati matanya. Satu lagi, namanya Luo Li. Dia tidak kalah dari Wen Qingxuan dengan cara apapun, hanya saja kepribadiannya berbeda dari Wen Qingxuan, dan dia tidak terlalu peduli untuk memperebutkan peringkat. Dia masih bisa mengingatnya dengan jelas, mengenakan rok hitam, membawa pedang panjang, rambut seperti sungai perak, dan sepasang mata jernih seperti kaca. Dia begitu mempesona, sehingga orang akan mabuk hanya dengan melihatnya. Jika Wen Qingxuan adalah Phoenix yang bangga dan terhormat yang tidak tunduk pada siapapun, Luo Li adalah satu-satunya teratai hitam di perut lembah yang dalam. Kecantikannya yang menakjubkan hanya mekar di hadapan orang yang dia sukai. Kemampuan bawaannya sama sekali tidak kalah dengan Wen Qingxuan. Jika dia menginginkannya, dia bahkan bisa seterang Wen Qingxuan di pusat perhatian. Namun, dia hanya berdiri diam di samping orang itu. Tatapan diam yang dia tunjukkan pada semua orang hanya akan menunjukkan jejak kehangatan dan kelembutan ketika dia melihat orang itu. Tampilan kelembutan yang langka itu bisa memacu pria yang tak terhitung jumlahnya untuk memindahkan gunung. Perlahan-lahan mengepalkan tinjunya, jarinya mencungkil batu di sampingnya seperti itu hanya mentega, tatapannya berubah dingin saat matanya terkulai. Luo Li menghirup udara dalam-dalam, Ji Xuan menutup matanya. Sebelum dia menjadi musuh bebuyutan Mu Chen, dia pernah bertemu Luo Li sekali. Pada saat itu, Luo Li dikejar dan diserang oleh lawan yang kejam. Namun yang dia lakukan hanyalah melihat situasi dari jauh. Dia tahu bahwa membantu orang lain di jalan spiritual adalah tindakan bodoh, dan tidak menjadi orang yang baik hati sejak awal. Dia tidak akan mempertaruhkan keselamatannya untuk menyelamatkan orang lain tanpa alasan yang baik. Karena itu, dia hanya berdiri di samping dan menonton.
Dia menyaksikan anak panah melesat keluar dari hutan dan menusuk bahunya dengan semburan darah segar. Saat dia terhuyung-huyung karena benturan, dia melihat ke atas dan menemukan Ji Xuan menonton dari jauh. Saat tatapan mereka bertemu, dan terlepas dari situasinya yang genting, tatapannya yang tenang dan jernih tidak pernah goyah. Dia juga tidak mengirim permohonan bantuan. Dia hanya berbalik dan bergegas ke hutan, menghilang seperti bayangan, meninggalkan Ji Xuan yang terkejut di belakang. Dia tidak pernah melihatnya lagi. Saat berikutnya mereka bertemu, setengah tahun telah berlalu. Dia telah menemukan pendamping, seorang pemuda ramping dengan tampang gagah dan mata sedalam langit malam. Kali ini, dia memperhatikan bahwa dia telah sedikit berubah. Gadis yang akan mempertahankan ekspresi tenang dalam menghadapi kematian, sekarang tersenyum lembut ketika dia melirik pemuda di sampingnya. Senyum lembut itu begitu indah. Itu menyebabkan hatinya bergetar dan bergetar. Dia harus mengakui bahwa benih kecemburuan ditanam di hatinya saat itu juga. Jika dia sebelumnya mengambil tindakan, dia mungkin yang berdiri di sampingnya sebagai gantinya. Apa yang gagal dia sadari adalah bahwa setelah menyelamatkan hidup Luoli, Mu Chen telah diburu olehnya selama 6 bulan penuh. Dalam pengejaran selama 6 bulan itu, mereka telah melalui neraka dan kembali. Hari demi hari, pemuda itu telah mengajarinya banyak pelajaran berharga, hanya untuk menerima rentetan serangan sebagai balasannya, membuatnya tidak punya pilihan selain terus mundur. Dan dengan setiap pelarian yang berhasil, mata yang tenang itu mulai menunjukkan kepingan emosi dari dalam dirinya, dan seringkali, sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman lembut. Pengejaran berlangsung selama setengah tahun, sebelum Luoli melihat melalui berbagai metode licik Mu Chen dan akhirnya memegang pedangnya di tenggorokannya. Dia tertawa getir, hanya untuk menerima senyum manis sebagai tanggapan. Ji Xuan tidak akan pernah tahu tentang ini, dan karena peristiwa selanjutnya, akan memulai permusuhan dengan Mu Chen, dan melalui banyak upaya dalam hidup masing-masing, menjadi saingan sengit. Banyak yang mungkin percaya bahwa persaingan mereka akan dimulai cepat atau lambat. Bagaimanapun, keduanya luar biasa, dan dengan kepribadian Ji Xuan, dia tidak akan dapat menerima orang lain yang sama berbakatnya yang menempati area yang sama dengannya. Dan dengan demikian konflik mereka tidak dapat dihindari. Ji Xuan sendiri tidak menyangkal alasan ini. Tetapi para pengamat tidak akan menyadari bahwa jauh di lubuk hatinya, ada alasan lain. Dia ingin meronta-ronta Mu Chen, untuk membiarkan gadis yang menggerakkan hatinya melihat bahwa dia liga di atas Mu Chen. Namun, saat konflik di antara mereka meningkat, Ji Xuan mulai menganggap Mu Chen sebagai ancaman nyata. Dengan pertumbuhannya yang mengejutkan, Ji Xuan tidak lagi memiliki jaminan untuk mencegah Mu Chen menjadi sosok yang paling mempesona di jalan spiritual. Karenanya, dia harus melenyapkan Mu Chen, menggunakan metode curang. Dia akhirnya berhasil, mengakibatkan Mu Chen diusir dari jalan spiritual. Namun, pada hari Mu Chen memulai bencana darah dan diusir dari jalan spiritual, Ji Xuan memperhatikan bahwa Luoli telah mengawasinya dari puncak yang jauh. Mata indah yang pernah membuatnya kehilangan dirinya sekarang mengarahkan tatapan dingin ke arahnya, memberikan niat membunuh yang kuat. Setelah dia berbalik dan pergi, dia menghilang, dan pertemuan mereka berikutnya adalah akhir dari jalan spiritual. Dia telah melepaskan kesempatan untuk mendapatkan hadiah terbesar dari jalan spiritual, dengan gila-gilaan mengirimkan serangan demi serangan ke arahnya. Dalam pertarungan sengit itu, kedua belah pihak sama-sama menderita luka parah. Dan meskipun lukanya parah, tatapan dinginnya tidak pernah sekalipun meninggalkannya. Satu-satunya alasan bagi saya untuk tidak membunuh Anda di tempat Anda berdiri, adalah bahwa Mu Chen akan menunjukkan kepada Anda apa arti kekalahan sebenarnya. Di mata saya, Anda tidak akan pernah mencapai levelnya. Ini adalah percakapan pertama mereka yang sebenarnya. Namun dia telah mengucapkan kata-kata seperti itu, menyebabkan Ji Xuan yang biasanya tabah mengamuk di dalam hatinya. Dengan pukulan keras, batu besar di sampingnya meledak menjadi awan debu yang menutupi langit. Pada saat itu, ekspresi jahat hadir di wajahnya yang tampan saat energi spiritual yang menakutkan tersapu, menyebarkan angin kencang di sekelilingnya. Di belakangnya, rekan satu timnya menatap kaget saat Ji Xuan sejenak kehilangan kendali atas emosinya. Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan sisi Ji Xuan ini. Setelah meninju batu, Ji Xuan menarik napas dalam-dalam, akhirnya berhasil menenangkan diri, mengepalkan tinjunya, aura jahat muncul di matanya.
Luo Li, karena kamu sangat memikirkannya, aku akan menghancurkannya tepat di depan matamu, dan aku ingin dia mati dengan cara yang mengerikan. Melihat ekspresinya saat ini, rekan satu timnya terkejut. Tepat saat mereka akan berbicara, plakat akademi mereka tiba-tiba mengeluarkan kilatan cahaya terang. Mereka buru-buru melihat ke atas, sebelum ekspresi mereka berubah dan mereka menjerit ketakutan. Tim Xiahou telah menghilang dari peringkat. Sebenarnya ada tim dari Akademi Spiritual Surga Utara di papan peringkat. Setelah mendengar ini, Ji Xuan menyipitkan matanya. Dengan lambaian telapak tangannya, plakat akademinya muncul, dan tatapannya tertuju pada nama tim yang baru saja menembus papan peringkat. Turnamen Akademi Spiritual Hebat, tempat ke-9, Akademi Spiritual Surga Utara, Kapten Mu Chen. Suasana di puncak gunung sepertinya membeku pada saat ini. Ji Xuan melontarkan tatapan mematikan ke arah nama tajam yang ada di plakat akademi. Senyum ramah di wajahnya benar-benar terhapus. Mengulurkan jarinya, ekspresi tanpa emosi muncul di wajahnya saat dia menggosok nama itu. Meskipun dia belum mengatakan sepatah kata pun, setiap orang dari 4 orang di belakangnya bisa merasakan gelombang niat membunuh yang memancar dari tubuh yang pertama. Di antara mereka, pemuda dengan nama Mu Feng samar-samar tahu tentang dendam dan keluhan antara Ji Xuan dan Mu Chen, mengangkat bahunya. Dia berkata sambil tersenyum, sepertinya musuhmu telah muncul. Mendengar kata-kata itu, Ji Xuan memberikan jawaban acuh tak acuh. Kamu tidak tahu apakah dia saat ini memiliki kualifikasi yang cukup untuk menjadi musuhku. Kelompok Xiahou telah menghilang dari 16 besar, kata seorang pemuda berambut emas sambil mengerutkan dahinya. Dan kelompok dari Akademi Spiritual Surga Utara ini kebetulan menyerbu masuk pada saat yang sama. Berbicara sampai di sini, ekspresi keterkejutan dan keheranan yang jelas melintas di matanya saat dia terus berbicara. Mungkinkah kelompok Xiahou menderita kekalahan di tangan kelompok ini dari Akademi Spiritual Surga Utara? Itu tidak mungkin, kan? Kelompok Xiahou sangat kuat. Dengan dia sendiri, menjadi seseorang yang telah berhasil melewati kesengsaraan energi spiritualnya. Meskipun ada harimau berjongkok dan naga tersembunyi di turnamen akademi spiritual besar ini, seharusnya tidak banyak orang yang bisa mengalahkan mereka dengan mudah, kata pemuda bertubuh seperti beruang kekar itu dengan cemberut. Sambil menggelengkan kepalanya, Ji Xuan berkata dengan nada acuh tak acuh, tidak perlu menebak-nebak lagi. Xiahou dan kelompoknya benar-benar telah dikalahkan oleh kelompok Mu Chen. Tidak bisakah kamu melihat bahwa tidak ada indikasi arah lokasi mereka lagi? Ini berarti bahwa mereka seharusnya memasuki beberapa sisa. Melihat ke atas, Mu Feng dan yang lainnya melihat bahwa itu benar, kelompok Mu Chen dan Xiahou tidak memiliki indikasi arah mereka sama sekali. Hehe, kelompok orang yang tidak beruntung itu, mereka benar-benar kehilangan muka kali ini untuk benar-benar menderita kekalahan di tangan Akademi Spiritual Surga Utara, kata pemuda berambut emas sambil melemparkan mulutnya ke samping dan tertawa mengejek. Meskipun mereka semua berasal dari Akademi Spiritual Sein, mereka tidak dianggap ramah di dalam akademi itu sendiri. Sebaliknya, ada banyak perselisihan internal. Oleh karena itu, dia secara alami terguncang dalam kebahagiaan atas kemalangan Xiahou karena menabrak masalah seperti itu. Melihat Ji Xuan yang tampak acuh tak acuh, Mu Feng tersenyum sambil berkata, apakah kita perlu menemukannya sekarang? Saya percaya bahwa mereka tidak akan bersembunyi di sisa-sisa turnamen secara keseluruhan. Selama mereka keluar, kita seharusnya bisa menemukan arah mereka. Menggosok plakat akademi di tangannya, Ji Xuan tanpa perasaan menatap nama yang ada di sana. Sambil menggelengkan kepalanya, dia menjawab, tidak perlu, jika dia benar-benar memiliki beberapa kemampuan, kita akhirnya akan bertemu dengannya. Jika dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bertahan sampai saat itu, dia tidak akan memiliki kualifikasi bagiku untuk mengingatnya. Mendengar itu, Mu Feng mengangguk, sampai sekarang, mereka benar-benar tidak perlu membuang waktu mengkhawatirkan kelompok Mu Chen. Waktunya habis, bersiaplah untuk bergerak, ingat, jangan biarkan satu pun lepas. Ji Xuan melihat ke arah kedalaman gunung, di mana fluktuasi energi spiritual yang merajalela yang memancar telah tumbuh sedikit lebih lemah. Dari kelihatannya, sebuah hasil secara bertahap terbentuk dalam pertempuran yang terjadi di sana. Karena itu, dia mengatakan itu dengan nada acuh tak acuh, sambil melambaikan tangannya. Saat tangannya jatuh, 4 sosok di belakangnya sudah melesat dengan kecepatan kilat,
membawa energi spiritual yang padat dan tak terbatas. Mereka muncul seperti badai, menyapu pegunungan mirip dengan badai merajalela yang tak tertandingi. Melihat punggung mereka, Ji Xuan sedikit menoleh untuk melihat ke arah utara, rasa dingin yang tajam memancar dari matanya. Mu Chen, Anda harus bekerja keras untuk maju. Begitu Anda berjalan di depan saya akan membiarkan Anda memahami dengan tepat seberapa besar perbedaan antara Anda dan saya. Kali ini, saya pasti akan membiarkan Anda dikirim ke kutukan abadi. Tiba-tiba mengepalkan tangannya, Ji Xuan mengambil langkah maju yang berat. Dengan ledakan keras, dia berubah menjadi sinar cahaya, bergegas menuju langit. Detik berikutnya, dia telah menembak di depan keempat sosok itu, memamerkan kecepatannya yang cepat dan lincah. Saat dia menembak, getaran kuat bergetar dari puncak gunung saat celah raksasa dengan cepat meluas darinya. Detik berikutnya, mereka telah menyebar dan menutupi seluruh puncak. Saat suara gemuruh terdengar, batu-batu raksasa berguling. Sebelum tiba-tiba, seluruh puncak gunung runtuh, mengirimkan gumpalan debu menyebar ke seluruh cakrawala. Saat Ji Xuan dan kelompoknya mulai bergerak, di wilayah yang sangat jauh dari mereka, ada yang tampak seperti titik berkumpul. Di dalam lembah gunung itu, ada ratusan ribu kelompok yang berkumpul di sana. Setelah menyelesaikan berbagai macam pertukaran dan perdagangan, ada aturan tak tertulis yang ada di sini, yaitu tidak boleh ada perkelahian di tempat ini. Jika tidak, itu akan menghasilkan respon permusuhan dari semua orang di sini. Jelas, ada suara bising di lembah gunung ini. Namun, tatapan banyak kelompok secara tidak jelas terfokus ke wilayah lembah gunung yang lebih tinggi. Hadir di tebing, ada siluet yang sangat mempesona. Siluet ini tampak sangat ramping, dengan baju besi berwarna emas menutupi sosoknya yang indah dan menggairahkan, dengan jelas dan menyeluruh menonjolkan lekuk tubuhnya yang menggetarkan jiwa. Di bawah baju perangnya ada sepasang kaki panjang dan ramping yang berkilau dengan kilau seperti batu giok, menyebabkan mata banyak orang merasa sedikit tidak dapat memutuskan di mana harus menempatkan pandangan mereka. Semburan rambut hitam jatuh dari kepalanya, mendarat di bahunya yang lurus, menyilangkan tangannya yang seperti batu giok di depannya. Itu menyebabkan dadanya yang sangat menggairahkan menjadi lebih menarik perhatian, dengan beberapa orang diam-diam menelan air liur mereka sebagai tanggapan atas pemandangan di depan mereka. Namun, meskipun sosok cantik itu telah menyebabkan hati banyak orang berdebar-debar, tidak ada orang yang berani terlalu kurang ajar dalam tatapan mereka, dengan ketakutan bahkan hadir di mata beberapa orang. Itu karena gadis muda di depan mata mereka dipanggil Wen Qingxuan, kapten dari tim peringkat pertama dalam peringkat poin di turnamen Akademi Spiritual Besar. Meskipun sosoknya yang cantik tampak halus dan anggun, semua orang tahu betapa banyak kekuatan menakutkan yang terkandung di bawah tubuh yang indah dan memikat itu. Namun, pada saat ini, gadis muda yang telah menjadi titik fokus sama sekali mengabaikan tatapan yang mengarah dari lembah gunung saat tanda-tanda pemikiran mendalam muncul di matanya yang indah saat dia melihat ke arah plakat akademi di tangannya. Lebih tepatnya, dia menatap grup yang baru saja masuk ke 16 besar. Mu Chen dari Akademi Spiritual Surga Utara, mata indah Wen Qingxuan perlahan menyipit. Dengan gerakan kecil ini membuatnya memiliki pesona dan daya pikat dunia lain. Bencana darah dari jalan spiritual itu, dipenuhi dengan minat. Wen Qingxuan tersenyum tipis. Meskipun dia tidak bertemu Mu Chen saat mereka berada di jalan spiritual, dia telah mendengar cerita tentang bencana darah. Tentu saja, hal yang paling penting adalah bahwa Mu Chen ini tampaknya bersama dengan Luo Li. Karena dia adalah kapten dari kelompok itu, Luo Li juga seharusnya berada di kelompok itu, kan? Gumam Wen Qingxuan sambil menepuk dagunya yang seputih salju, matanya yang indah berbinar sementara bayangan kegembiraan muncul di wajahnya yang cantik. Kapten, target kita selanjutnya adalah kelompok dari Akademi Spiritual Surga Utara itu. Suara-suara manis terdengar dari dua gadis muda yang hadir di belakang Wen Qingxuan. Kedua gadis muda ini mengenakan jubah kehijauan gelap, dengan penampilan manis dan menggetarkan jiwa mereka yang secara tak terduga terlihat sangat mirip satu sama lain. Jelas, mereka adalah sepasang kembar identik. Melihat warna kegembiraan yang jarang terlihat di wajah cantik Wen Qingxuan, mereka tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Sambil tertawa, Wen Qingxuan menganggukkan kepalanya dan menjawab, "Piner, Leer, tatap grup ini untukku, ya." Begitu petunjuk lokasi mereka muncul, kami akan segera pergi mencari mereka. Saling bertukar pandang,
Kedua gadis muda itu bertanya dengan ragu, bukankah ini akan menunda rencana kita? Menghabiskan banyak pemikiran untuk satu kelompok sepertinya tidak sesuai dengan rencana yang telah dibuat Wen Qingxuan sebelumnya. Menggeser kepalanya, Wen Qingxuan mengulurkan jari-jarinya yang ramping seperti batu giok dan mengangkat dagu indah kedua gadis muda itu sebelum menjawab dengan senyum memikat, tidak ada rencana yang lebih penting dibandingkan dengan dia. Mendengar itu, gadis-gadis muda bernama Piner dan Leer dengan patuh menganggukkan kepala mereka. Sedikit mengangkat wajahnya yang cantik untuk melihat suatu tempat di kejauhan, Wen Qingxuan mengulurkan tangannya yang ramping seperti batu giok. Sebelum mengepalkan tangannya, pada saat berikutnya, senyum manis muncul di wajahnya. Senyum memikat itu tampaknya mencuri semua kemegahan siang hari di dalam lembah gunung ini. Dengan banyak orang mengeluarkan suara menelan yang tak terkendali dari tenggorokan mereka sebagai tanggapan. Phoenix yang mulia dan sombong di depan mata mereka benar-benar telah menyebabkan hati orang-orang melompat dan berdebar. Meskipun semua orang tahu bahwa tidak diragukan lagi akan lebih sulit untuk mengatasi surga daripada menaklukkan Phoenix ini, inilah manusia, semakin sulit untuk mendapatkannya di tangan seseorang, semakin gatal hatinya. Tatapan terik yang tak terhitung jumlahnya yang keluar dari lembah gunung akhirnya menarik perhatian Wen Qingxuan. Getaran samar mengguncang bulu matanya yang panjang dan ramping saat dia menyapu matanya yang indah. Melihat tatapannya melesat, getaran segera mengguncang hati beberapa orang di lembah gunung saat mereka buru-buru menghindari tatapan mereka. Terlepas dari betapa memikat dan menggetarkan jiwa gadis muda ini, mereka sangat jelas tentang kekuatan menakutkan yang dimiliki gadis muda ini. Gadis ini benar-benar beraroma. Namun, tampaknya tidak semua orang menghindari tatapannya, karena tatapan dari satu kelompok di pinggiran lembah gunung masih tampak panas seperti biasanya. Kelompok ini memiliki kekuatan yang cukup besar, dan meskipun kapten mereka belum berhasil melewati bencana energi spiritualnya, dia memiliki kekuatan yang sebanding dengan Tang Meier dan Zhou Yuan. Adapun 4 anggota kelompok lainnya, ada 2 ahli bencana tubuh daging. Barisan ini sebenarnya tidak lebih lemah dari kelompok manapun dari 5 akademi besar. Namun, meskipun barisan mereka sangat tirani, beberapa kelompok di sekitarnya masih menatap mereka dengan tatapan menyedihkan, sebelum diam-diam mundur. Di puncak gunung, mata indah Wen Qingxuan sekarang terkunci pada mereka. Detik berikutnya, senyum memikat segera muncul di wajahnya, memberikan tawa manis. Suara menawan langsung terdengar. Ah, benarkah? Tubuh kapten membeku, jelas tidak mengharapkan kata-katanya didengar oleh Wen Qingxuan karena dia mengatakannya dengan tingkat suara yang sangat lembut. Detik berikutnya, memberikan tawa kering, sosoknya segera mundur secara eksplosif, dengan 4 anggota lain dari kelompoknya mengikuti di belakang. Setelah melihat ini, senyum lebar masih terlihat di wajah Wen Qingxuan. Detik berikutnya, melangkah keluar, energi spiritual tak terbatas tersapu. Samar-samar berubah menjadi apa yang tampak seperti sepasang sayap Phoenix bercahaya yang indah dan raksasa. Dengan kepakan sayap Phoenix, sosoknya menghilang seperti hantu. Pada saat sosoknya menghilang, energi spiritual yang menakutkan tiba-tiba tersapu di kejauhan ketika 5 sosok yang telah menembak ke sana sebelumnya secara tak terduga menyemburkan darah saat dikirim terbang kembali. Wajah mereka diliputi keterkejutan. Mereka terus menatap ruang di depan mereka. Seperti hantu, Wen Qingxuan muncul tanpa kata di hadapan kapten itu, mengulurkan tangannya yang seperti batu giok. Dia segera meraih leher yang terakhir, melihat wajah terkejut dan ketakutan, senyum mempesona tersungging dari bibirnya yang menggoda. Detik berikutnya, dia mengirim tepukan ke dada yang terakhir, mengirimnya menabrak langsung ke lembah gunung di bawah, sebelum terbang menjauh. Aku akan memberimu semua poin yang dia miliki. Saat dia melayang ke kejauhan, suara manis yang terdengar penuh dengan tawa terdengar dari kejauhan. Di puncak lembah gunung, 4 sosok cantik juga telah berubah menjadi seberkas cahaya, melesat ke kejauhan saat mereka mengejar sosok yang memikat jiwa itu. Di dalam lembah gunung, tatapan penuh kerinduan dan keengganan melesat ke arah sosok-sosok cantik di kejauhan. Semua orang baru kembali sadar setelah beberapa saat, sebelum melemparkan tatapan niat buruk ke arah kapten yang tidak beruntung yang telah menderita luka serius dari satu tepukan oleh Wen Qingxuan. Karena pertempuran besar yang terjadi di sini, interior aula raksasa telah berubah menjadi tumpukan kekacauan. Perlahan turun dari langit, wajah Mu Chen tampak sedikit pucat. Namun,
pupil hitamnya itu masih dibanjiri niat dingin saat dia mengalihkan pandangannya ke sekeliling, menghadapi tatapannya, bahkan ekspresi Zen King sedikit membeku, sementara bayangan ketakutan muncul di kedalaman matanya. Langkah Mu Chen sebelumnya telah mengalahkan Xia Hou dan bahkan menyebabkan jantungnya berdebar ketakutan. Dia tahu bahwa jika gerakan itu menuju ke arahnya, akhir hidupnya tidak akan lebih baik dari Xia Hou dengan cara apapun. 4 anggota kelompok Sein Spiritual Academy yang tersisa memelototi Mu Chen dengan keterkejutan dan kemarahan yang tak ada habisnya. Melihat Xia Hou, yang tidak sadarkan diri karena luka seriusnya, tatapan mereka berubah dingin saat mereka melihat sekali lagi ke arah Mu Chen. Meskipun mereka sangat ingin mengambil tindakan pada saat ini, mereka semua menemukan bahwa mereka bahkan tidak dapat menggerakkan kaki mereka 1 inci pun ke depan, karena perasaan takut dan takut yang tebal telah melekat di hati mereka. Kejutan yang disebabkan Mu Chen kepada mereka karena pertarungan sebelumnya terlalu besar. Siapa yang akan membayangkan bahwa Xia Hou, yang budidayanya telah mencapai alam telah melewati kesengsaraan energi spiritualnya, akan benar-benar menderita kekalahan yang menyedihkan di tangan Mu Chen, yang budidayanya hanya di alam tahap akhir tahap penyelesaian surgawi. Saat masih terjebak di dalam tanaman merambat, Tang Meier, Zhou Yuan dan kelompok lainnya tampak terkejut melihat pemandangan di depan mereka. Hanya setelah beberapa saat mereka menghirup udara dingin dan mendapatkan kembali akal sehat mereka, menekan keterkejutan dan keheranan di hati mereka, mereka melihat dengan rasa ingin tahu yang tak tertandingi pada Mu Chen. Hasil seperti itu jelas melebihi semua harapan mereka. Meskipun mereka tidak pernah meremehkan Mu Chen sejak awal, terlepas dari itu, Xia Hou telah berhasil melewati kesengsaraan energi spiritualnya, dibandingkan dengan yang terakhir, benar-benar ada perbedaan besar. Perbedaan seperti itu tidak dapat dengan mudah ditutupi. Namun, Mu Chen telah membiarkan mereka mengalami pemandangan seperti keajaiban. Menyapu pandangannya di aula raksasa, visi Mu Chen sejajar dengan Luo Li, dengan wajah cantik yang indah dan seperti porselen mengungkapkan senyum tipis. Mu Chen tidak membiarkan kegigihannya yang pahit sia-sia. Dengan Xia Hou yang dilumpuhkan dan digulingkan, situasi di depan mata mereka harus dibalik sekarang. Haha, kamu benar-benar tangguh. Tawa gelap terdengar dari Zen King, perlahan bergema di dalam aula raksasa. Menggeser kepalanya, Mu Chen menatap Zen King, sebelum beberapa kerutan mulai muncul di dahinya. Itu karena dia tidak dapat menemukan sedikit pun keterkejutan atau kebingungan di wajah yang terakhir. Itulah mengapa kamu bisa menjadi kapten grupmu. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu sebelumnya, kata Zen King dengan senyum tipis. Menggenggam pedang panjangnya, Luo Li berdiri, sementara kilatan dingin muncul di matanya yang jernih dan indah saat dia menatap Zen King. Meskipun satu-satunya orang yang mampu mengambil tindakan adalah dia dan Mu Chen, jika itu benar-benar berkelahi, Zen King dan kelompoknya mungkin memiliki sedikit keuntungan. Apakah kamu pikir kamu bisa membalikkan keadaan setelah mengalahkan Xia Hou? Menyapu pandangannya ke arah Mu Chen dan Luo Li, Zen King memberikan seringai geli. Sementara ekspresi ejekan menyembur dari matanya. Saya akui bahwa pedang surgawi Anda adalah penghalang yang kuat. Namun, jangan perlakukan saya sebagai orang yang terbelakang. Apakah Anda berpikir bahwa saya akan benar-benar duduk di sini seperti orang bodoh dan diam-diam menunggu Anda untuk berurusan dengan Xia Hou sebelum berurusan dengan saya? Oh, sebaliknya, mendengar kata-kata Zen King, Mu Chen tersenyum tipis. Namun, energi spiritual di dalam tubuhnya sudah mulai beredar sekali lagi. Pertarungan besar-besaran yang dia lakukan dengan Xia Hou telah mengakibatkan konsumsi sedikit energinya, yang menyebabkan dia untuk sementara tidak dapat menggunakan gerakan yang kuat seperti teknik pengendalian petir. Namun, tanpa Xia Hou, kekuatan tempur pihak Zen King jelas telah sangat berkurang. Namun, senyum penuh di wajah Zen King tampak agak aneh dan aneh. Berdiri di samping Mu Chen, Luo Li dengan erat menggenggam pedang Luo Shen miliknya, sementara cahaya dingin muncul di matanya saat dia mengunci pandangannya ke Zen King. Dengan napas tertahan, Tang Meier dan yang lainnya mengambil adegan di depan mereka. Jelas, mereka juga merasa ada yang tidak beres dengan reaksi Zen King terhadap perubahan situasi. Menghadapi kombinasi Mu Chen dan Luo Li, Zen King ini secara tak terduga menunjukkan sedikit pun ketakutan atau ketakutan. Terlebih lagi, dia tampak sangat percaya diri, tampak memiliki kepastian mutlak dalam menekan baik Mu Chen dan Luo Li. Namun, terlepas dari rasa takut dan khawatir yang ada di hati mereka,
Terjebak oleh tanaman merambat, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berharap bahwa Mu Chen dan Luo Li benar-benar akan berurusan dengan Zen King. Kemudian, mereka akan dapat sepenuhnya menghilangkan tanaman merambat yang menahan mereka. Setelah memfokuskan tatapan mereka, sosok manis Luo Li telah melesat ke depan di saat berikutnya, sementara aura pedang yang tak tertandingi tersapu, mengiris udara di jalurnya, itu menebas lurus ke bawah menuju kepala Zen King. Dengan tepukan telapak tangannya di tanah, tubuh Zen King secara eksplosif melesat ke depan. Saat getaran mengguncang lengan bajunya, sinar cahaya hitam menyembur keluar, muncul seperti balok kayu hitam raksasa yang layu. Itu menghantam langsung ke pedang aura yang ganas. Suara yang sangat besar terdengar saat batang kayu hitam yang layu itu hancur berkeping-keping, mengirimkan serpihan kayu yang berterbangan ke segala arah. Namun, sinar hitam kecemerlangan menyembur dari dalam, bertahan melawan aura pedang. Berkibar mundur, 4 anggota di belakang Zen King mengunci tatapan dingin mereka pada Mu Chen dan Luo Li. Energi spiritual tanpa batas terpancar di dalam aula raksasa saat mereka bersiap untuk mengambil tindakan pada saat itu juga. Kalian semua benar-benar terburu. Dengan goyangan lengan bajunya, sinar cahaya hitam terpancar dari dalam, menatap Mu Chen dan Luo Li. Bayangan dingin menyembur dari matanya saat dia mencibir. Kamu pasti bertanya-tanya mengapa aku tidak membuat satu gerakan pun ketika kalian berurusan dengan Xiahou, kan? Sekarang, saya akan memberitahu Anda bahwa itu karena saya butuh waktu. Sekarang, waktunya habis. Senyum di sudut mulutnya tiba-tiba berubah menjadi jahat. Selanjutnya, ini seharusnya menjadi waktumu untuk berjuang dalam keputusasaan. Saat suaranya terdengar, tangannya tiba-tiba menyatu untuk membentuk segel tangan yang rumit. Di belakangnya, keempat anggota kelompoknya juga membentuk segel tangan yang serupa. Detik berikutnya, energi spiritual hijau kehitaman menyapu keluar dari tubuh mereka seperti banjir, menembak lurus ke udara di dalam aula raksasa. Mereka menembak dengan kecepatan kilat, sebelum membanting lurus ke patung kayu kehijauan raksasa di sudut aula raksasa. Saat suara benturan terdengar, sinar kecemerlangan yang menyilaukan meletus dari patung kayu kehijauan raksasa. Detik berikutnya, pola kompleks muncul di permukaan raksasanya. Pada saat yang sama, fluktuasi yang sangat mengerikan terpancar darinya. Melihat ini, mata Mu Chen dan Luo Li sedikit menyipit, mengepalkan pedangnya, sword aura melolong darinya, menyembunyikan langit dan menutupi bumi saat itu memotong lurus ke arah Zen King dan kelompoknya. Melihat ini, Zen King memberikan senyum dingin sebagai tanggapan, menghentakkan kakinya. Tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya meledak, berubah menjadi perisai, itu memblokir tebasan yang masuk dari aura pedang, berubah menjadi pembagi kayu yang memenuhi udara sebagai hasilnya. Haha, penjaga kayu surgawi telah diaktifkan dan dikendalikan oleh saya. Selanjutnya, terlepas dari gerakan apa yang kalian semua miliki, kalian semua pasti akan mati hari ini. Saat pembagi kayu dikirim secara eksplosif melintasi langit, Zen King dengan sungguh-sungguh melihat ke arah patung kayu kehijauan di dalam aula raksasa, yang mulai perlahan berdiri, sambil tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, Mu Chen, apakah kalian semua berasumsi bahwa berurusan dengan Xiahou akan dapat mengubah seluruh situasi begitu saja? Namun, Anda semua tidak tahu bahwa saya juga menunggu waktu. Haha, pada akhirnya tetaplah kemenanganku. Saat Divine Woodguard berdiri, sosok raksasa setinggi belasan meter itu terpancar dengan tekanan yang sangat besar, sementara rune yang bersinar menutupi seluruh tubuhnya. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang sangat menakutkan terpancar darinya saat ia mengambil langkah besar ke depan, menyebabkan seluruh aula raksasa bergetar dan bergetar di belakangnya. Melihat ini, wajah Tang Meier dan yang lainnya menjadi pucat. Saat bayangan raksasa datang menyelimuti, mereka semua merasakan ancaman kematian. Akhirnya, mereka semua mengerti mengapa Zen King masih tetap bergeming seperti batu bahkan ketika menghadapi kekalahan Xiahou. Ternyata dia tidak memiliki niat untuk berkonfrontasi langsung dengan Mu Chen dan kelompoknya sejak awal. Selama ini, dia telah menunggu waktunya, menggunakan energi spiritual yang disedot dari tubuh Tang Meier dan yang lainnya untuk membangunkan penjaga kayu surgawi yang menakutkan ini. Dari kelihatannya, penjaga kayu surgawi ini telah berhasil dikendalikan oleh mereka. Dengan tampaknya semua aspek situasi telah mendarat di tangan mereka. Pada saat ini, tidak ada sedikit pun kesempatan untuk membalikkan situasi.
Ekspresi serius muncul di wajah Mu Chen dan Luo saat mereka menatap penjaga kayu surgawi. Keduanya dapat merasakan bahwa penjaga kayu surgawi ini memiliki energi yang sangat kuat di dalamnya. Meskipun tidak pada tingkat ahli ranah sovereign, itu pasti jauh melampaui siapapun yang memiliki bencana energi spiritual. Meskipun kekuatan kami tidak memungkinkan penjaga kayu surgawi ini untuk menunjukkan semua kekuatannya, apa yang terjadi selanjutnya lebih dari cukup untuk menunjukkan kepada Anda semua seperti apa rasanya putus asa. Menghadap ke langit, Zen King tertawa terbahak-bahak, wajahnya yang agak pucat dipenuhi dengan kepuasan. Dengan lambaian lengan bajunya, segel tangannya berubah, hanya untuk rune daun pohon yang bersinar ke permukaan dari dahi penjaga kayu surgawi. Detik berikutnya, dengan langkahnya yang besar, ia melesat lurus ke arah Mu Chen dan Luo Li. Saat ia mengayunkan tinju raksasanya, energi spiritual yang tak terbatas menyapu seperti kuda yang merajalela, langsung menyelimuti keduanya. Mu Chen dan Luo Li langsung menembak mundur-mundur, mengepalkan tangannya, tombak naga iblis devouring muncul dalam sekejap, mengirimkan aura tak menyenangkan yang memancar keluar. Detik berikutnya, bayangan tombak yang ganas sudah didorong ke tubuh penjaga kayu surgawi dengan kecepatan kilat. Namun, menghadapi serangan yang begitu ganas, ia hanya mampu meninggalkan goresan samar di tubuhnya. Pedang panjang di tangan Luo Li mulai menari, mengirimkan gelombang aura pedang keluar, menabrak tepat ke tubuh Divine Wood Guard, di mana tebasan sedalam 1 inci mulai terbentuk. Jelas, kekuatan destruktif serangannya sedikit lebih kuat dari Mu Chen. Namun, jika dibandingkan dengan tubuh raksasa dari Divine Wood Guard, mereka tidak dianggap sebagai sesuatu yang tangguh. Jelas, penjaga kayu surgawi ini memiliki pertahanan yang sangat kuat. Haha, perlawanan Anda sama sekali tidak berguna, sampai sekarang. Kecuali ada orang yang telah melewati kesengsaraan jiwa surgawi mereka, penjaga kayu surgawi ini benar-benar mustahil untuk dihancurkan oleh orang-orang sepertimu. Raung Zen King dalam tawa, selama dia berurusan dengan Mu Chen dan Luo Li di sini, dia akan benar-benar bisa mendapatkan penjaga kayu surgawi ini. Pada saat itu, dia tidak hanya akan benar-benar dapat memperoleh status di Istana Kayu Surgawi, yang sebenarnya, dia juga akan dapat memperoleh penjaga kayu surgawi ini. Dengan kekuatannya, berapa banyak orang yang bisa menghalangi dia dan jalan kelompoknya di turnamen Akademi Spiritual besar ini? Juara dari turnamen Akademi Spiritual hebat ini pasti akan mendarat di tangan Akademi Roh Kayu mereka. Melihat kekuatan yang luar biasa dari penjaga kayu surgawi, bayangan ketidakberdayaan dan kepahitan melintas di mata Tang Meier, Zhou Yuan, Su Huang dan yang lainnya. Dari kelihatannya, mereka benar-benar berakhir dalam situasi tanpa harapan. Memiliki kekuatan seperti itu, penjaga kayu surgawi ini lebih dari cukup untuk menyapu semua orang yang hadir di sini. Bahkan Mu Chen dan Luo Li yang berkolaborasi mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Terima kasih telah menonton.